Oke, lanjut aja ya. Ya. Oke, mungkin untuk materi pertama nanti ada terkait dengan informasi tema dan lain sebagainya akan disampaikan oleh Bu Wiwi. Ya, nanti Bu Wiwi silakan bisa langsung menyampaikan, mau perkenalan dulu juga boleh. Ya, silakan Bu Wiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Rina mungkin di itu dulu suaranya di mute biar nggak masuk suara gergajinya. Ini ayam Bu Wiwi sedang proses untuk ini ya, sebentar. Biar kita nyaman. Dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bunda? Alhamdulillah terdengar. Dengar nggih? Nggih. Perkenalkan, mungkin memang saya yang pendatang baru ya, wajah baru bagi putra-putri Bapak Ibu semua di angkatan ini gitu nggih. Jadi memang untuk yang angkatan kelas 6 ini saya baru pertama kali pegang nggih. Karena sebelumnya malang melintangnya di kelas besar sebelum yang ini dan juga kelas kecil sebelum yang ini. Jadi pas kebetulan yang angkatan ini memang belum pernah saya pegang. Nah, mudah-mudahan meskipun baru gitu ya, baru perkenalan dengan putra-putri Bapak Ibu semua dan juga berkenalan dengan Bapak Ibu semua, kita semua bisa kerjasama nggih, Bapak Ibu bisa berkolaborasi sama-sama untuk membimbing putra-putri kita yang di kelas 6 nggih. Itu saja, nama saya Dwi Hartini, sudah lama di Sekolah Alam Arido. Terus rumah saya di Dinarmas, nggih. Jadi dekat dengan sekolah. Nggih. Nanti kalau yang wali murid kelas 6C ketika memang mau bertanya atau berdiskusi, monggo bisa wapri langsung. Itu saja, Bu Rina. Kemudian lanjut, saya mempresentasikan apa, Bu Rina? Untuk KBM, nggih. Jadi insya Allah kelas 6 ini pada semester 1 kita ada 3 tema nggih, Bapak Ibu semua. Jadi tema yang pertama itu makhluk hidup, kemudian tema yang kedua listrik dan magnet, dan tema yang ketiga Indonesian Culture. Nah, kita sudah masuk ke pekan pertama. Pekan pertama kita kemarin kita beri orientasi ya. Jadi untuk tema makhluk hidup insya Allah akan dimulai setelah Idul Adha nanti, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang listrik dan magnet selanjutnya, jadi untuk tema pertama ini ada 6 pekan, akan selesai di awal September, kemudian nanti tema yang kedua juga akan dimulai dari awal September sampai Oktober. Nah, kemudian lanjut ke ke tema yang ketiga atau Indonesian Culture. Nah, Indonesian Culture ini pastinya sudah familiar ya bagi ayah bunda semua, bagi anak-anak semua yang setiap tahun insya Allah menjadi agenda rutin bagi sekolah kita, ya, agenda rutin tahunan sekolah, karena di situ membawa budaya, membawa kearifan lokal agar anak-anak lebih mencintai negara kita tercinta, seperti itu. Nah, di sini kami juga menyampaikan selain dari tema-tema tersebut, jadi kalau yang tema-tema tersebut adalah kompetensi-kompetensi yang memang harus disampaikan, harus dipelajari oleh anak-anak ya, sesuai dengan kurikulum 2013. Dan juga dalam penyampaian kompetensi nanti, kita tidak terlepas dari pilar sekolah alam. Ya, mungkin seperti yang Bapak Ibu ketahui, Sekolah Alam Arido memiliki kurikulum khas gitu nggih, 4 pilar. Yang pertama itu adalah akhlak, kemudian leadership,
yang ketiga logika ilmiah dan bisnis. Nah, seperti itu. Nah, di pilar yang pertama untuk akhlak ini memang penekanannya, apalagi sudah menginjak kelas 6 gitu ya, harapannya kan anak-anak sudah semakin tumbuh menjadi awal-awal remaja nih ya. Jadi awal remaja, masa prabalik atau bahkan mungkin sudah ada yang balik seperti itu. Nah, di sini memang ada penguatan untuk lebih mendekat atau lebih dekat dengan Allah gitu ya, ma'rifatullah seperti itu. Kemudian sudah mulai kita kenalkan mengenai hukum-hukum gitu ya, secara fikih, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang halal, mana yang haram, seperti itu. Pun dengan fikih secara pubertasnya gitu ya. Jadi soalnya nanti itu juga akan kami sampaikan untuk usia-usia anak-anak kelas 6, mereka sudah mulai mengerti gitu ya, memahami batas-batasannya, kemudian apa yang harus mereka lakukan ketika sudah balik dan seterusnya seperti itu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah bersungguh-sungguh gitu ya. Jadi dalam setiap mengikuti kegiatan, ketika menjalankan atau melakukan sesuatu, mengerjakan, ikut pembelajaran, harapannya anak-anak ini sudah dengan sungguh-sungguh gitu ya, merasakan, kemudian menikmati dan menjalankannya. Iya, nggak apa-apa. Nah, kemudian tadi ya, bahwa yang pertama kita kenalkan, kita semakin dekatkan kepada Allah gitu ya. Makanya di sini juga kita melatih anak-anak untuk senantiasa berdoa gitu ya, agar ketergantungan itu hanya kepada Allah dan bertawakal kepada Allah seperti itu. Nah, yang selanjutnya anak-anak juga terbiasa dalam melakukan proyek-proyek kebaikan. Nanti akan ada arahan-arahan dari ibu-ibu guru bagaimana membuat proyek kebaikan untuk dirinya sendiri dan keluarganya seperti itu, dan juga untuk masyarakat tentunya seperti itu. Nah, untuk yang kedua, pilar leadership, jadi kepemimpinan ya. Nah, anak mulai sudah ditanamkan ya, mungkin sudah dari kelas 1 ya, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Nah, ini puncaknya di kelas 6 ini kembali lagi diingatkan untuk tanggung jawab ya, tanggung jawab sebagai siswa, kemudian sebagai anak di dalam keluarga dan juga bagian dari masyarakat gitu ya. Tidak mengapa ketika dan bahkan mulai dilatih gitu ya, ketika anak-anak sudah kelas 6, ayah bunda mulai melatih Ananda untuk terjun ke masyarakat gitu ya, mengenal gitu ya lingkungan yang ada di sekitarnya, kemudian membantu ayah bunda ketika ada kegiatan kemasyarakatan seperti itu salah satu bentuk untuk mengajarkan gitu ya, mengajarkan tanggung jawab juga kepada anak seperti itu. Nah, kemudian sini berani berkata yang benar dan menyampaikan pendapat. Jadi memang sudah dilatih ya, insya Allah anak-anak kita sudah dilatih dari kecil ya, dari kelas 1. Nah, jadi bagaimana menyampaikan pendapat yang baik, kemudian berani menyampaikan yang benar. Ya. Nah, kemudian terlibat aktif dalam kegiatan sekolah. Sebentar ya. Ya. Ya, mohon maaf ya Bunda. Jadi saya lanjutkan ya Bu Wiwi ya. Kebetulan Bu Wiwi sudah siap. Ya, silakan Bu Wiwi. Mohon maaf nggih. Iya, nih soalnya lagi WFH di rumah. Nggih. Tadi ya selanjutnya karena sudah menjadi kakak kelas, sudah di kelas 6, harapannya anak-anak bisa menjadi contoh yang baik dari sisi akhlak, sisi leadership-nya untuk adik-adik kelas mereka gitu nggih. Kemudian untuk yang pilar ketiga, logika ilmiah. Jadi
daya nalar anak-anak ini semakin dikembangkan gitu ya, bagaimana mengobservasi lingkungan yang ada di sekitar, baik sekitar rumah, sekitar sekolah gitu ya, dan bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya, dan nantinya harapannya bisa memiliki apa ya, rencana-rencana untuk perbaikan-perbaikan bagi lingkungannya gitu nggih. Kemudian yang keempat, bisnis. Jadi untuk pilar bisnis ini mulai mengembangkan potensi atau kita sebagai orang tua mulai bertanya mungkin kecenderungannya ada di mana, kemudian sukanya di mana, minatnya di mana, seperti itu. Karena nantinya untuk mengajarkan gitu ya, mereka itu sebenarnya punya potensi atau bakat di mana gitu ya, situ. Nah itu insya Allah ya Bunda untuk pilar sekolah alam yang ini menjadi bagian khasnya sekolah alam gitu ya, untuk mengembangkan bagaimana akhlakul karimah bagi Ananda gitu ya. Kemudian Ananda bisa memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership dan memiliki daya nalar yang bagus, dan juga harapannya bisa mandiri ya, seperti itu. Insya Allah itu Bu Rina untuk KBM. Nah, selanjutnya informasi saja untuk ujian sekolah. Jadi mungkin masih lama gitu ya, tiba-tiba sudah disampaikan informasi ujian. Cuma ini aja apa buat untuk mengayom-ayomi gitu ya, biar lega gitu ya. Mungkin kadang-kadang kalau namanya kelas 6 itu kan bayangannya pasti mau ujian gitu ya, ujian nasional atau nanti kan mau lulus naik SMP dan seterusnya gitu ya. Nah, alhamdulillah sudah 2 tahun ini gitu ya, memang dari kementerian pun tidak ada ujian nasional, gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya ujian seperti tahun-tahun dahulu, di mana ada apa ya, soal yang dari pusat seperti itu yang sampai anak-anak harus di-drill, sampai ada tryout berkali-kali seperti itu, dan hasilnya ditentukan pada 3 hari yang cukup membuat tegang gitu ya, Mas, stres anak-anak gitu, enggak. Alhamdulillah enggak ada, jadi ujian sekolah, ujian nasional sudah tidak ada, tapi tetap ada ujian sekolah gitu nggih. Kalau ujian sekolah ini memang semua sekolah ada, dan bahan-bahan atau kompetensi yang harusnya diujikan itu sudah ada kisi-kisinya, namun memang menjadi kewenangan bagi sekolah sendiri yang membuat, nggih. Jadi sesuai dengan karakteristik sekolah. Jadi memang yang mau ditonjolkan yang bagian mananya itu menjadi kewenangan sekolah gitu ya. Pun dengan praktek ya, ujian prakteknya seperti itu. Nah, ujian sekolah ini nanti akan dilaksanakannya di semester 2 nggih ya Bunda nggih, ya di semester 2. Kemudian apa namanya? Guru sendiri yang akan membuat soalnya. Jadi jangan khawatir. Insya Allah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah alam hari itu juga membuat soalnya tidak membuat pusing atau tidak menjatuhkan anak didiknya sendiri, enggak gitu ya. Jadi insya Allah sudah diajarkan, itu yang diajarkan yang diujikan gitu ya. Enggak mungkin yang diujikan adalah yang enggak pernah diajari, nanti kan kasihan anak-anaknya seperti itu nggih. Nah, kemudian kalau dari perkiraan ujian sendiri itu dari Kaldik ya, Kaldik yang saya lihat dari Kota Semarang itu kurang lebihnya tanggal 18 sampai 28 April gitu ya. Jadi itu masuk bulan Ramadan nggih. Jadi sudah masuk bulan Ramadan, anak-anak akan ujian sekolah seperti itu. Tapi insya Allah sebelum-sebelumnya sudah ada persiapan ya, pastinya sudah ada persiapan sehingga pas hari pelaksanaannya insya Allah diberikan kemudahan. Kalau yang tahun kemarin memang seperti ujian biasa gitu ya, seperti penilaian akhir tahun. Mungkin kemarin Bu Rina juga kan dengan tim selevelnya ujian akhir tahunnya bareng-bareng gitu ya Bu Rina ya. Kemudian live gitu nggih, pakai apa sih kemarin kuisis kalau Bu Rina ya, kalau kelas 5 ya. Nah, hampir sama seperti itu. Jadi tetap ada guru yang memantau, terus mengerjakannya langsung live gitu online.
Tapi ya tadi ya, untuk soal dan seterusnya pastinya sudah diberikan kisi-kisinya dan dibuat oleh guru sendiri, seperti itu. Nah, untuk nantinya nilai yang dipakai untuk ijazah itu adalah nilai dari rata-rata rapot kelas 4 sampai kelas 6. Oke, jadi insya Allah tidak hanya mengandalkan nilai ujian sekolah saja, atau kalau dulu nilai ujian nasional, enggak, ini rata-rata dari nilai kelas 4 semester 1, semester 2, kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan kelas 6 semester 1. Gitu, nggih. Jadi itu menjadi di rata-rata untuk mendapatkan nilai akhir. Dan sepertinya kalau sekarang pun untuk masuk sekolah yang negeri ya, kalau tidak salah juga menggunakan nilai ini gitu ya. Nilai rata-rata dari kelas 4 sampai kelas 6. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, monggo bisa didiskusikan bareng-bareng. Untuk yang PTM mau dilanjut Bu Wawit? Ya, terima kasih Bu Wiwi. Oh iya. Bu Wiwi, ayah bunda, ini pemanasan di awal ya. Jadi insya Allah di awal memang sudah apa? Oh ya, saya izin pakai masker ya, ayah bunda, soalnya di luar dan ada beberapa guru di sini. Kemudian kami berusaha untuk menyampaikan ya secara terbuka gambaran semester 1 nantinya ujian bagaimana seperti itu. Jadi biar apa ya kita sama-sama satu visi, memiliki rencana yang sama dan target-target yang sama begitu. Nah, terkait itu yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Wiwi, itu materi pertama. Kalau dari saya usulnya lanjut langsung ke materi yang kedua, bukan materi ya, apa ya, pemaparan yang kedua. Nanti akan disampaikan oleh Bu Wawit terkait dengan pertemuan tatap muka. Atau kalau dari kita biasanya green terapi. Nah, apa bedanya green terapi 1, 2 dan yang nanti green terapi selanjutnya yang akan kita laksanakan? Langsung disampaikan Bu Wawit terlebih dahulu nggih, Ayah Bunda. Setelah itu, monggo yang mau ditanyakan bisa dioret-oret terlebih dahulu, nanti diakumulasikan di akhir saja. Begitu nggih? Ya. Untuk selanjutnya, silahkan Bu Wawit akan menyampaikan tentang apa ya istilahnya PTM atau pertemuan tatap muka di sekolah alamar itu. Silakan Bu Wawit. Baik, terima kasih Bu Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pagi hari ini saya bisa bertemu kembali beberapa ayah bunda yang sempat bersama ya di kelas 1 dulu gitu ya. Alhamdulillah kali ini saya diberikan kesempatan. Jadi di tahun ini setelah mengawali di kelas 1 saya mendapatkan kesempatan untuk mengakhiri ya di jenjang SD ya, terutama beberapa teman-teman yang dulu di kelas 1 yang sudah bersama-sama. Beberapa tahun ini memang saya bolak-balik ya dari kelas 6 naik turun ke kelas 1. Nanti naik lagi, kemarin turun lagi dan sekarang naik lagi. Alhamdulillah. Barangkali mungkin ada yang baru pertama kali ya bertemu. Perkenalkan, nama saya Bu Wawit. Nama lengkapnya Wahyu Widowati. Jadi Wawit itu singkatan ya, singkatan dari nama panjang saya, Wawit gitu ya. Tinggal di daerah Banyumanik, tepatnya di Kelurahan Gedawang ya. Kalau ayah bunda pernah berkunjung ke pemancingan Risana, saya naik sedikit gitu ya, naik sedikit dari pemancingan. Monggo sekiranya lewat atau tindak kemana bisa mampir ke gubuk kami. Alhamdulillah semoga nanti ke depan bisa bersinergi dengan baik ya dengan ayah bunda semua untuk mendampingi Ananda khususnya di kelas 6A. Baik, tadi Bu Rina menyampaikan terkait dengan rencana PTM ya, pertemuan tatap muka. Sebetulnya dari dinas
PTM itu akan dimulai di awal tahun ajaran gitu nggih. Tapi qadarullah berhubung ada kondisi yang memang saat ini belum memungkinkan untuk kemudian dilakukan, akhirnya kita sementara masih melakukan pembelajaran secara daring. Ya, kita berharap semuanya dengan doa-doa terbaik kita, semoga pandemi segera berakhir dan teman-teman semuanya bisa belajar kembali di sekolah sebagaimana biasanya. Untuk konsep PTM kita masih sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Kita sudah melakukan pembelajaran dengan konsep green therapy. Insya Allah ini tetap akan kita lakukan. Hanya muatan yang akan kita sampaikan di pertemuan green therapy ini sudah akan kita padukan ya dengan kompetensi dasar dari dinas ya. Jadi insya Allah kalau kemarin kegiatan banyak mungkin banyak masih memang betul-betul green therapy gitu ya. Artinya kita mensuasanakan aktivitas-aktivitas yang memang betul-betul mempersiapkan fisik kita, tapi insya Allah ini akan kita mulai kemas dengan beberapa materi-materi yang akan kita sampaikan terkait dengan kurikulum-kurikulum yang ada di kelas 6. Untuk model pembelajarannya sendiri, kita akan menggunakan sistem blended learning ya. Jadi ini perpaduan antara daring dan luring dalam jaringan dan luar jaringan. Kalau kemarin Ananda Green Therapy itu yang mengikuti yang hanya datang di sekolah saja gitu ya. Tapi untuk Green Therapy ke depan nanti siswa atau Ananda yang di rumah pun bisa mengikuti gitu ya. Aktivitas yang ada di sekolah hanya saja tempatnya di rumah masing-masing. Jadi kita padukan gitu ya, dalam sehari kita padukan kegiatannya di sekolah dan di rumah bisa mengikuti semuanya. Oke, lanjut Bu Rina. Terkait dengan pelaksanaan, awalnya kita merencanakan tanggal 26 ya, 26 Juli anak-anak sudah mulai bisa melaksanakan green therapy di sekolah. Tapi ini pun ternyata masih kita menyesuaikan ya dengan kondisi yang ada karena ada info PPKM diperpanjang dan sebagainya sehingga kita masih menyesuaikan dengan arahan dari Dinas Pendidikan juga gitu ya. Artinya banyak pertimbangan yang insya Allah nanti akan kita munculkan sehingga akan kita informasikan ulang gitu nggih terkait dengan waktu pelaksanaannya. Sekiranya tanggal 26 belum memungkinkan untuk kita bertemu di sekolah, berarti masih akan kita gunakan sistem daring dengan agenda Vikon sebagaimana sebelum satu pekan ini, gitu. Tentunya green therapy ini, Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk green therapy sendiri atau kegiatan luar jaringan ya, untuk luring tentunya ada beberapa hal yang memang akan dipenuhi gitu ya. Yang pertama tentunya ini orang tua siswa gitu ya. Jadi memang ini sifatnya tidak wajib. Sekiranya memang ada ayah bunda dengan pertimbangan tersendiri kemudian belum mengizinkan saat ini ya monggo saja. Insya Allah nanti kelengkapan terkait dengan surat-surat persetujuan dan lain sebagainya insya Allah akan kami share menyusul gitu nggih. Jadi persetujuan orang tua dan tentunya Ananda dalam kondisi sehat gitu nggih. Kalau ada keluhan terkait dengan kondisi tubuhnya ya sebaiknya di rumah dulu mengikuti pembelajaran dari rumah. Dan prokes yang memang akan kita betul-betul tekankan pada Ananda karena kita semua juga dalam rangka untuk saling menjaga ya sehingga akan banyak hal yang akan kita ingatkan kepada Ananda semua. Oke, lanjut Bu Rina. Terkait dengan teknis
Insya Allah kalau kemarin Ananda hanya 2 jam ya, kurang lebih 2 jam di sekolah. Insya Allah kalau green terapi nanti sudah dimulai, Ananda akan belajar dari pagi ya, setengah 8 sampai duhur. Akan bertahap, barangkali nanti pun sudah bisa kita lakukan sampai sore gitu ya. Hanya saja untuk sementara waktu kita masih membatasi karena durasi juga menjadi pertimbangan kita gitu ya. Jadi sementara sampai duhur. Dalam 1 pekan, kalau kemarin Ananda hanya 1 kali ya, 1 kali kesempatan ke sekolah. Untuk green terapi mendatang, insya Allah Ananda akan ada kesempatan 2 kali datang ke sekolah. Di hari Senin, Selasa, dan juga Kamis dan Jumat ya. Karena Rabu insya Allah nanti akan kita gunakan untuk penugasan terkait dengan life skill Ananda. Tidak ada Vikon ya, karena sudah terwakili. Ananda setiap hari sudah belajar, meskipun ada yang dari rumah dan juga di sekolah, tidak ada Vikon gitu ya. Untuk qiraati dan tahfidz insya Allah sudah masuk dalam rangkaian agenda green terapi. Kemudian, Green yang tidak terapi green terapi sepekan 2 bagaimana? kali. Sepekan 2 kali. Dengan ini bergantian. Jadi kita akan membagi menjadi 2 kelompok. Oke. 2 kelompok tentunya dengan data yang sudah masuk ke kita gitu nggih. Kita akan bagi 2 kelompok jadi akan masuk secara bergantian. Kemudian untuk siswa atau Ananda yang tidak ikut green terapi, untuk ngaji dan qiraati dan tahfidz, insya Allah nanti akan difasilitasi oleh guru qiraati, baik Vikon atau barangkali mungkin nanti ada setoran secara personal gitu nggih. Insya Allah nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Dan insya Allah Ananda akan ada modul kembali sebagaimana di kelas 5 nggih, sebagai pendamping belajar di rumah. Barangkali itu saja Bu Rina. Monggo nanti sekiranya ada hal-hal yang memang butuh ditanyakan atau dalam penyampaian kami belum jelas, monggo bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Awit atas penyampaian proses tatap muka atau pertemuan tatap muka yang sering kita sebut dengan green therapy. Oke. Bagaimana ya Bunda? Saya yakin ada beberapa ini ya yang masih mungkin ingin didiskusikan begitu. Jadi intinya ke depan, dalam 1 tahun ke depan, maka proses pembelajaran dari Sekolah Alam Aridho akan seperti itu ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Wiwi dan Bu Wawit. Monggo, ini kita langsung masuk sesi diskusi saja. Yang mau bertanya silahkan, ini saya stop dulu nggih, biar saya bisa melihat. Nah, monggo bisa menghidupkan mikrofonnya dan silahkan bisa mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan bersama. Oke, silahkan Ayah Bunda. Assalamualaikum, Bu Rina, Bu Wawi, Bu Wiwi. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Bundanya, saya bundanya Faras, Faras Haidat dari 6A. Ini Bu, kalau untuk yang tidak mengikuti terapi, nanti kalau sudah mulai tatap kan ada yang bisa memilih tidak mengikuti green terapi itu nanti kalau yang tidak ikut bagaimana Bu untuk pembelajarannya? Karena tidak ada Vikon. Ya. Oke, langsung dijawab saja ya Bu Ibu Awit biar tidak lupa nanti. Ya, silakan. Ayo, siapa yang mau menjawab? Bu Awit atau Bu Wiwi? Bu Awit ya. Oh, enggak. Nanti ditambah. bisa saling menambahkan gitu nggih untuk menjawabnya. Jadi sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan Bunda, jadi insya Allah Ananda dalam setiap harinya gitu ya, kecuali hari Rabu
setiap hari Ananda bisa mengikuti pembelajaran. Oke. Jadi di rumah dan di sekolah. Jadi setiap hari karena jadwalnya akan bergantian gitu ya. Misalnya hari Senin separuh kelas atau separuh data dari yang kita terima untuk yang mengikuti green terapi berarti hadir di sekolah. Sisanya berarti tetap mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, karena nanti kita akan menyalakan kamera yang akan bisa dilihat oleh Ananda di rumah, aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Jadi kita tetap belajar bersama, cuman hanya dengan ruang yang berbeda gitu, nggih. Sebagian di sekolah dan sebagian di rumah. Nyobain hari ini jeruk, tapi aku nggak suka. Kita monggo Bu Rini atau Bu Wi barangkali. Ya. Selamat datang Bu Mini. Ya, oke. Saya, inggih Bu, saya nambah saja ya Bu. Jadi kalau mau gambaran seperti ini, misal kelas 5B, 6B, ada 24 anak. Kebetulan yang ikut green terapi ada 20 anak. Otomatis 4 anak ya Bu, 4 anak tidak ikut green terapi. Nah, dari 20 anak itu akan dibagi menjadi 2 yang ikut green terapi dulu. Nah, kelompok A, kelompok 1 dan kelompok 2. Misalnya masing-masing berarti 10 anak ya. Oke, 10 anak pertama berangkat Senin, 10 anak yang kedua dan 4 tadi yang tidak ikut berarti belajar dari rumah. Saya ketika mengajar di depan anak-anak yang masuk, saya menyalakan kamera dan mic, nanti pakai mic sehingga suara bisa terdengar, sehingga anak-anak yang di rumah tetap mengikuti pembelajaran saya dengan anak-anak yang dari sekolah. Nah, itu hari Senin. Sekarang kita masuk hari Selasa, yang kelompok pertama tadi di rumah, plus dengan 4 anak tadi yang tidak ikut, yang kelompok kedua, 10 kelompok kedua berarti di sekolah, begitu, bergantian. Nah, begitu seterusnya. Rabu kita off, tidak ada green terapi pun juga tidak ada Vicon. Kemudian untuk prepare ya Bu, insya Allah kami pun butuh persiapan untuk ngajar dan lain sebagainya, sharing session begitu. Nanti Rabu khusus penugasan mandiri untuk seluruh siswa, sama, dan tidak ada Vicon. Lalu Rabu kembali ke kelompok 1. Kelompok 1, saya bertemu lagi dengan anak-anak kelompok 1, Kamis saya kembali bertemu dengan anak-anak kelompok 1, anak-anak kelompok 2 di rumah plus 4 anak yang tidak ikut GT. Nah, Jumat begitu juga. Jadi, yang ikut green terapi, yang 20 anak tadi akan ke sekolah 2 kali. Kelompok 1 berarti Senin dan Kamis, kelompok 2, Selasa dan Jumat. 4 sisanya karena tidak ikut green terapi berarti selama 1 pekan akan mengikuti pembelajaran di rumah melalui kamera yang kami nyalakan dan mic yang akan dipakai oleh guru untuk memperkeras suara. Begitu. Sudah ada gambaran, Bunda? Udah. Jadi nanti sistemnya itu teknisnya live gitu Bu dari luar. Iya. Ya. Blending learning katanya. Karena memang kalau dari sekolah lain sudah mulai ya Bu Awit ya. Yang tahun semester kemarin itu yang sekolah percobaan kalau tidak salah, model blended learning ya seperti itu. Separuh di sekolah, separuh di rumah dengan materi pembelajaran yang sama, dengan fasilitas yang diperlukan, dipersiapkan sebaik-baiknya. Nah, begitu. Jadi ada pembelajaran dari rumah, ada yang di sekolah. Jadi ya begitu. Tanya Bu Rina. Oke, Bu Ani, silahkan. Ya. Tadi kalau melihat penjelasan Bu Awit itu sekolahnya sampai dengan siang. Berarti kemungkinan kan lebih dari 4 jam. Iya. Kalau Wah, ini siap-siap ini. Iya, padahal edaran itu kan harusnya tidak boleh lebih dari 2 jam. Oke. Atau mungkin kalau misalnya mau sampai siang, biasanya anak-anak itu kan buka masker, kita buka masker itu saat kita sholat biasanya. Nah, kalau menurut saya
gimana kalau anak-anak itu pulangnya sebelum waktu sholat zuhur. Nah, jadinya nggak sempat buka masker gitu. Oke. Oke, begitu Bu. Ya, hanya itu aja Ibu. Oke. Ya, ini bersyukur sekali ya karena di anggota kelas 6 ini ada yang langsung dari Puskesmas ya, sehingga bisa langsung diskusi seperti ini. Oke, terima kasih Bu Aneng. Ya, itu awalan gitu ya, awalan yang memang sudah direncanakan dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 ya Bu Awit ya. Kalau kelas kecil itu pulangnya jam 11 ya Bu Awit. Jam 11, untuk kelas besar memang jam 12. Jadi masukan yang ada hari ini nanti tetap akan kami tampung ya, tetap akan kami sampaikan, kemudian biar nanti bisa menjadi bahan pertimbangan. Kami pun juga kan belum pernah ya, memang ini awalan kami sebagai wujud kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak gitu ya. Enggak kemudian diiring terus itu sedih rasanya begitu ya. Jadi coba nanti kita lihat dulu begitu ya. Kita lihat dulu awalnya akan seperti apa sehingga nanti bisa kita lihat. Kita laksanakan evaluasi begitu. Dan masukan dari Bu Aneng sangat bagus dan sangat membantu sekali. Makanya nanti kita memang butuh yang namanya mengawali. Begitu nggih Bu Aneng nggih. Insya Allah ini kami catat nanti akan kami jadikan sebagai dasar evaluasi ketika nanti sudah dimulai. Begitu. Nggih, terima kasih Bu Aneng. Monggo yang lain. Bu Ninin itu raise hand kayaknya Bu. Oh iya, maaf anak ini saya ada 3 layar ya, jadi harus menggeser-geser. Monggo silakan, umumnya Mas Fatih. Biar kami orang tua tenang ya Bu ya, mungkin bisa diceritakan kondisi guru-guru Arido atau warga Arido, nggak cuma guru sih ya, mungkin warga Arido yang akan berinteraksi sama anak itu selama ini bagaimana? Maksudnya berapa persen yang sudah divaksinasi gurunya, kemudian berapa orang yang pernah terpapar, kemudian nanti kondisi saat pembelajaran luring itu sepenuhnya di dalam kelas atau bagaimana, kemudian kelengkapan penunjang protokol kesehatannya seperti apa. Jadi biar kami juga merasa lebih plong gitu ya, kalau tahu kondisi sebenarnya di kesiapan sekolah untuk persiapan pembelajaran. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bu Awit, Bu Awit terus yang saya tunjuk. Ayo, nanti saling menambah. Silakan Bu Wiwi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesiapan, insya Allah dari sekolah sudah berusaha ya untuk dimulai dari kita mengajukan izin dulu ya ke Dignas seperti itu, kemudian ada video simulasi sebenarnya, insya Allah nanti bisa di-share ya Bu Rina ya. Jadi simulasi PTM dari Arido yang itu juga akan kami kirimkan ke dinas seperti itu. Untuk sarana prasarananya insya Allah dari mulai tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer, kemudian tanda atau sign system sudah mulai diperbanyak gitu ya. Ketika green therapy insya Allah kan sudah ada. Nah ini semakin diperbanyak. Kemudian untuk guru-guru sendiri, sebagian besar sudah vaksin, hampir semuanya, kecuali memang ada beberapa, kalau tidak salah 3 orang, karena kondisi yang komorbid gitu ya, artinya tidak memungkinkan untuk vaksinasi. Insya Allah untuk semuanya sudah vaksinasi sampai yang tahap kedua. Gitu ya, baik guru TK, guru SD, guru SMP, alhamdulillah kami mengikuti vaksinasi yang dari Dinkes ya kalau nggak salah ya, yang di PRPP itu. Jadi itu kita sudah semua. Kemudian untuk pelaksanaannya tidak selalu di ruang kelas, karena itu juga wanti-wanti dari direktorat gitu ya. Jadi alhamdulillah kita punya luas wilayah atau lingkungan yang terbuka gitu ya, di mana sumber oksigen yang cukup banyak, kemudian area lapangan juga sudah terbagi-bagi, jadi insya Allah area-area lapangan, kemudian
kebun dan sebagainya itu sudah sampai diatur sedemikian rupa agar nanti tidak tertumpuk di satu tempat seperti itu. Jadi memang untuk pembelajaran kadang-kadang di kelas, kadang-kadang di luar seperti itu, nggih. Insya Allah itu sih gambarannya dari kami seperti itu. Memang ada beberapa guru yang terpapar gitu ya, tapi sejauh ini kemarin setelah dari hasil tracing itu sebagian besar dari luar gitu ya, entah yang dari pulang luar kota, kemudian dari suami gitu ya, atau dari yang lain seperti itu. Alhamdulillah ketika di sekolah tidak ada yang menularkan sesama guru, insya Allah seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa ditambah Bu Wahid atau Bu Rina. Gitu, nggih. Insya Allah nanti video PTM sudah kami buat, bagaimana juga bentuk pembelajaran blended learning-nya, nanti bisa dilihat gitu nih. Sedikit menambahkan saja Bu Wiwi. Jadi memang tadi sebagaimana yang disampaikan Bu Wiwi, sebetulnya kita sudah mengajukan untuk rencana tatap muka gitu, dan alhamdulillah kurang lebih 1 pekan kemarin ya, 1 pekan atau 2 pekan atau lebih lah ya, sudah ada dari dinas datang ya, dari pengawas datang ke sekolah untuk verifikasi terkait dengan segala kesiapan ya, sarana prasarana yang ada yang dibutuhkan terkait dengan pembelajaran tatap muka, dan alhamdulillah sudah layak gitu ya, dinyatakan layak untuk kemudian melakukan pembelajaran gitu ya. Jadi terkait dengan syarat vaksin guru dan kelengkapan sarana prasarana, insya Allah sudah coba kita penuhi gitu nggih, dan alhamdulillah tinggal menunggu arahan sebetulnya terkait dengan pelaksanaannya saja. Dan ya memang kita semua mencoba untuk menjaga dengan kondisi yang ada sekarang, ya kita mencoba untuk terus kuat dengan suplemen yang barangkali selama ini juga tidak pernah untuk kemudian kita konsisten untuk memenuhinya gitu nggih. Ya insya Allah dalam rangka untuk mendampingi Ananda semuanya, kita tetap mencoba itu, dan barangkali memang dengan kondisi seperti ini kan memang kita mencoba untuk saling menjaga gitu nggih. Guru pun ketika memang sudah ada sedikit saja sesuatu yang dirasakan, barangkali nanti tidak akan ada aktivitas di sekolah dalam rangka untuk saling menjaga dengan Ananda juga. Jadi barangkali mungkin nanti ke depan ada agenda yang harusnya mungkin green terapi di sekolah akan dialihkan dengan kondisi daring gitu nggih. Barangkali itu sedikit tambahan saja. Monggo Bu Rina. Ya begitu. Terima kasih Bu Wawi dan Bu Wiwi. Dari saya cukup sih Bu, karena insya Allah sudah lengkap disampaikan terkait dengan kondisi sekolah dan segala persiapannya. Pada intinya mencoba terutama kelas besar ya, mungkin mencoba untuk kembali dekat dengan anak-anak begitu ya, mendampingi dari segi akhlak dan lain sebagainya begitu. Intinya tadi sudah disampaikan tanggal 26 gitu ya timingnya, cuma itu adalah sebuah rencana dan entah kapan mulainya, nanti masih tetap menunggu informasi resmi dari dinas begitu, kapan kita akan memulai. Pun ketika belum bisa dimulai, berarti pembelajaran kita tetap akan sama dengan tahun kemarin. Daring, Google Classroom, kemudian modul, dan lain sebagainya. Begitu. Begitu, Umi. Iya, Bu. Kalau yang terkait ujian sekolah, Bu, tadi mungkin bisa diperjelas, Bu, buat yang kelas 6 ini, Bu. Atau apa, ujian kompetensi apa ya? Kompetensi dasar atau gimana tuh? Namanya apa ya Bu Wiwi? Ujian sekolah ya, bukan UN ya? Ujian sekolah Bu, Ya. oke. Jadi ujian sekolah tapi memang bukan istilahnya tuh diberi kebebasan untuk dari satuan pendidikan itu untuk membuat soal sendiri berdasarkan panduan yang ada dari pusat seperti itu. Kalau yang biasanya kan soalnya di drop langsung ya dari pusat, kemudian mengerjakan soalnya bareng-bareng. Kalau mengerjakannya sih memang bareng-bareng. Untuk membuat soalnya, kemudian materinya kurang lebihnya ada panduannya, tapi diberi keleluasaan untuk mengembangkan sendiri gitu.
Pelaksanaannya bulan apa, Bu? Mungkin juga karena waktu cepat berlalu ya di rumah aja. Oke. Sama timeline kira-kira kelulusan kapan, kemudian berakhir kapan gitu-gitu, mungkin bisa diperjelas. Oh iya, kalau dari Kaldik sendiri kurang lebihnya bulan April ya. Jadi masuk bulan puasa sih itu, jadi pertengahan April itu sudah mulai ujian sekolah. Oke. Biasanya sebelum ujian sekolah didahului sama ujian ini ya, ujian akhir tahun dulu. Nah, setelah itu ujian sekolah berarti anak-anak sudah selesai gitu ya, tinggal menunggu waktu kelulusan seperti itu. Ya. Begitu, Bu. Iya, terima kasih Bu Guru. Oke. Maaf Bu. Maaf Bu Rina, Bu Wiwi, Bu Wido, ini Bu Wawit. Bu Wawit, maaf Bu. Oke, ini ada yang mau saya tanyakan lagi terkait kiroati sama tafidnya. Jadi selama belajar online di rumah ya, kemudian GT kemarin sempat kalau kiroati tafid kan di sekolah dengan ibu guru. Nah, yang diinginkan saya selama 1,5 tahun ya, kemarin kan dari jadi untuk anak di rumah tafid dan kiroatnya agak kurang lancar ya Bu. Jadi 1,5 tahun ini jilidnya tuh enggak naik, mungkin nggak tahu kalau bunda-bunda yang lain. Jadi apa mungkin karena dari guru kiroatnya kan kebanyakan lebih sering dengan setoran melalui G-kelas nih. Jadi kurang apa ya Bu? Agak lama. Jadi sebulan itu mungkin ada reviewnya lagi berapa kali. Jadi selama ini ya enggak lancar-lancar gitu. Maksudnya enggak ada dari gurunya untuk kiroatinya itu apa lanjut atau gimana itu nggak kurang terpantau gitu Bu. Mungkin minta dijelaskan oleh Ibu Guru. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bunda. Iya, memang dari semua segi ya, termasuk berimbas ke kiroati. Ya, pekan kemarin karena memang modelnya setoran, kalau di kelas 5 kemarin 2 kali nggih Bun. Kalau kelas 5B dulu hari Jumat, khusus yang tidak ikut green terapi, kemudian yang ikut green terapi berarti saat green terapi, ya, sama hari Selasa Vikon, begitu kan ya. Jadi kurang lebih dua kali dalam 1 pekan. Ya, kami menyadari bahwa itu memang sangat kurang ya, karena wong kiroati yang biasanya 1 hari saja, maksudnya setiap hari saja anak-anak masih butuh di-push lagi begitu. Nah, untuk informasi kiroati sementara yang memang sudah disepakati kemarin, Bu Guru Kiroati akan masuk saat pertemuan tatap muka itu. Jadi memang pelajaran kiroati masuk atau include dalam materi-materi yang tersusun dari awal hingga pukul siang tadi nggih, begitu. Nah, untuk yang di rumah berarti nanti akan tetap difasilitasi dengan setoran, begitu. Setoran ke guru kiroati yang mengampu di situ. Nah, yang tidak ikut sama sekali atau tidak ikut sama sekali green terapi, tadi sudah disampaikan Bu Wiwi, di PowerPoint juga sudah ada, tetap akan difasilitasi. Nanti terkait 1 pekannya berapa kali, karena ini tim kiroati masih mengutak-utik ya, informasi sementara masih seperti itu, begitu. Bisa sepekan bisa sampai 2 kali atau 3 kali langsung setoran, atau yang tidak ikut berarti setoran melalui V-call atau voice note begitu. Oke. Belum bisa setiap hari ya Bu Wawit, Bu Wiwi ya, karena memang kondisinya seperti ini. Atau nanti ini bisa kami sampaikan lagi bagaimana caranya ngutik-ngutik biar ngaji dan tahfidnya itu bisa ter-backup dengan baik begitu. Begitu, mungkin ada tambahan dari Bu Wiwi atau Bu Wawit? Bu Rini. Nggih, begitu. Nggih, begitu nggih Mama Faras nggih. Monggo Bu, mamahnya Mbak Mimi. Ya, terima kasih. Tadi kan disebutkan akan ada kamera ya Bu ya. Nah,
kameranya itu nanti akan terhubung online dengan anak yang di rumah itu dengan media apa Bu? Apakah pakai aplikasi sendiri atau pakai Zoom atau pakai Google Meet atau apa? Yang saya kok belum clear dengan yang kamera tadi terhubung dengan yang ada di rumah itu bagaimana gitu? Gitu aja Bu. Ya. Jadi ketika saya misalnya mengajar 6B, kemudian saya akan menyalakan Zoom, gitu. Nah, di situ saya juga menampilkan PowerPoint. Jadi seperti Vicon itu sih Bu, seperti Vicon. Cuma nanti ada kamera tersendiri juga. Ketika saya mengajar, kamera bisa diarahkan ke saya atau ke anak-anak. Nah, kemudian nanti pun juga anak-anak akan menerima materinya melalui PowerPoint atau PPT. Jika tidak memungkinkan memakai PPT, terkait yang berhubungan dengan itu ya Bu, sesuai jadwal di hari itu. Nah, jika memang misalnya kita praktek mengamati apa misalnya, ya udah berarti di awal pembukaan dulu, nanti yang di rumah juga praktek di rumah, yang di sekolah praktek di sekolah. Jika ada materi yang disampaikan, bisa langsung disampaikan oleh guru kelas, kamera nanti akan diarahkan ke guru kelas dan papan tulis, kemudian jika tidak berarti nanti memakai PPT yang ada di Zoom. Begitu. Itu Pun dengan ya, latihannya. Nggih. Online nih. Oke. Online. Izin aja Bu, barangkali ada materi mungkin bisa sebelumnya di-share dulu di Google Classroom jadi anaknya udah bisa tahu besoknya harus ngikutinya ada ininya, ada yang mau diikutin Siap apa mengikuti, gitu. nggih. Karena memang tidak menutup kemungkinan ya Bu, yang di rumah pasti akan lebih terkendala kan begitu ya. Pasti akan berbeda dengan anak-anak yang saat itu berada di sekolah begitu. Nggih, nanti apapun masukannya bagaimana baiknya nanti tetap kita list. Jadi setiap hari evaluasi, kurang di mana seperti itu. Dan nanti juga jadi itu nyun sewu Bu, berarti itu berlanjut nih Bu, Senin, Selasa, Kamis, Jumat itu tidak ada materi yang terulang walaupun ada sebagian yang di rumah, ada sebagian yang di sekolah, ngoten nggih Bu. Iya, kalau konsepnya seperti tadi seperti itu, Bu. Iya, begitu. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini gimana ini? Semakin mantap atau semakin bingung? Karena memang belum pernah ya Bu. Dulu seperti saat green therapy itu juga kami bingung. Nanti gimana kalau anak-anak tuh kumpul di sini begitu. Ternyata setelah pembagian waktu, pembagian tempat, insya Allah bisa. Dan ini pun memang awal banget dan kami juga belum pernah mencoba begitu ya dengan konsep PTM karena memang akan baru kami coba begitu. Jadi insya Allah tetap dalam pengawasan yang ketat begitu ya terkait prokes, evaluasi dan lain sebagainya. Begitu. Sudah cukup? Assalamualaikum Bu Rina. Monggo, Bunda Hide. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf, saya mau menegaskan saja. Berarti itu nanti Zoom-nya dimulai dari 7:30 sampai zuhur ya Bu? Untuk yang di rumah. Gimana Bu? Gimana ya Bu? Saya kok belum ini ya? Nggak coba, jadi maaf. Nanti Zoom-nya itu untuk yang di rumah, untuk yang sebagian di rumah sama anak-anak yang nggak ikut kita, itu mulai mengikuti Zoom-nya, itu mulai dari 7:30 sampai waktu pulang itu ya Bu ya? Iya, begitu ya Bu Wiwi ya? Sebetulnya mungkin nanti fleksibel saja nggih Bu. Artinya kan ada qiraati juga nggih. Jadi qiraati itu kan yang di rumah kan juga tidak mungkin kemudian terlibat langsung ya saat itu juga, barangkali nanti juga tidak full dari pagi sampai siang. Barangkali nanti juga akan ada aktivitas mandiri yang bisa dilakukan sehingga tidak perlu bergabung di Zoom gitu nggih. Jadi insya Allah nanti akan kita sampaikan juga gitu ya terkait dengan bukan wajib ya, wajib yang wajib diikuti di rumah dan barangkali mungkin ada yang sifatnya mandiri begitu. Ya, yang berarti nanti mengikutinya diarahkan ya Bu ya. Diarahkan ya ada jadwal untuk hari ini berarti Zoom-nya jam sekian sampai jam sekian begitu nih Bu ya.
Ya, begitu. Terutama ketika saat penyampaian materi, begitu. Atau mungkin guru kelas ingin bertemu dengan anak-anak entah di rumah atau di sekolah terkait dengan misalnya adab misalnya, sedang pembentukan atau penguatan akhlak. Oh, pengen juga yang di rumah ikut, berarti nanti kita Zoom. Nggak hanya materi saja, begitu. Intinya wajib di materi pasti ya Bu, ketika penyampaian materi ataupun mapel misalnya begitu istilahnya, tetap itu Zoom wajib yang harus diikuti anak-anak. Nah, sisanya nanti tergantung dengan kebutuhan kelas masing-masing begitu. Tapi diharapkan tetap ikut dari pagi, Nji. Artinya mulai pagi, walaupun nanti setelahnya nanti akan menyesuaikan dengan kegiatan. Tapi kalau bisa doa tetap ikut ya dari betul. rumah. Ada nilai-nilai inspirasi pagi yang insya Allah akan coba untuk terus kita sampaikan ke anak-anak. Baik Bu, jazakumullah. Ya, Pak Yaki. Bagaimana Bu sampai saat ini? Ayo bismillah kita mulai saja dulu ya Bu. Kita mulai bersama karena akan berefek juga ya ketika full daring begitu ya. Pun ketika nanti pun tidak memungkinkan kan tetap akan kita evaluasi begitu. Insya Allah ketika kita sudah memantapkan dan meniatkan gitu bismillah semoga pembelajaran yang dilakukan lebih baik, lebih mengena ke anak-anak, anak-anak bisa bertemu bu gurunya, bisa kemudian ketika ada apa-apa bisa cerita seperti itu. Intinya begitu. Oke, mungkin itu. Ada lagi yang mau disampaikan Ayah Bunda? Cukup. Ini usul lagi ya Bu terakhir. Oke Bu, monggo. Kiraati kan sudah. Mic-nya Bu. Umi Fatih, jadi? Udah kok. Sudah nyala Bu mic-nya? Sudah. Ya, ini sudah. Yang tadi belum. Untuk yang kiroati, karena terakhir ya, mungkin ada semacam apa ya Bu, haflah atau resume gitu Bu, dari sepanjang 6 tahun belajar di SD ini untuk pembelajaran Qurannya, entah mungkin anak-anak mereview bareng hafalannya atau mungkin pencapaian terakhirnya itu loh Bu, tentang kelancaran mereka baca Quran mungkin perlu jadi kan nggak ada ujian sekolah ya kalau qiraat ya, tapi minimal ada terakhir gitu loh Bu, untuk orang tua bisa mengevaluasi juga pencapaian pembelajaran anak qiraat secara bareng-bareng tuh dikasih slot tersendiri gitu loh Bu. Ya, agenda EPTAK masih ada kan ya Bu Wiwi dan Bu Awit? Masih. EPTAK masih ada. Ya nanti ya insya Allah untuk Qiraati dan Tahfidz nanti akan ada agenda tersendiri dari tim Qiraati. Kita sering menyebutnya tiap tahun yaitu EPTAK gitu ya. Nah jadi ya itu tadi yang kegiatannya seperti yang disampaikan oleh Uminya Mas Fatih begitu. Jadi nanti ada capaian terakhir, kemudian ada murojaah dan lain sebagainya. Hanya saja teknisnya kalau biasanya itu kan datang ke sekolah, kemudian berbaris anak-anak satu-satu memegang mic bergantian membaca Quran surat apa, yang satu ayat berapa melanjutkan. Nah, itu saja sih mungkin nanti berbeda di teknis begitu. Insya Allah tetap ada, cuma nanti teknisnya menyusul. Begitu nggih Bu? Ya. Begitu ya Bunda. Ada lagi yang mau disampaikan untuk berdiskusi? Bunda Orlen Bu, raise hand. Oh iya, silakan Bunda Orlen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Oh, ayah Anda, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ayahnya Orlen. Yeah, mau tanyakan, ini kan sehubungin dengan ujian akhir ya Bu ya. Karena kita ketahui kayaknya sudah hampir 2 tahun berjalan, ujian akhir ini tidak
ada terlaksana. Nah, dikhawatirkan, saya nggak tahu apakah Dinkes itu memberlakukan untuk sampai dengan tahun ajaran 2021-2022 untuk tidak ada ujian akhir. Artinya gini, kalau zaman dulu kan mau masuk SMP itu berdasarkan dari nilai ujian akhir ya Bu, atau kita sebut NEM ya, atau ujian apa di ijazah atau di NEM. Nah, apakah hal itu juga berlaku untuk tahun tanda kutip tahun corona ini atau tidak? Karena kalau misalnya itu terjadi kan tanda kutip karena tadi muatannya muatan lokal atau maaf muatan sekolah masing-masing dan standarnya adalah turunan dari standar Kemendikbud, maka itu kan bisa menjadi tolak ukur SMP penerima. Artinya kalau sekolahnya levelnya bagus, berarti bagus. Juga belum tentu seperti itu. Tapi kalau disetarakan seluruh nasional, artinya sudah tidak ada lagi yang nama swasta atau negeri akan terjadi sama. Nah itu gimana Bu? Mohon penjelasannya. Bu Wiwi mau mencoba menjawab? Oke Bapak, memang untuk 2 tahun sudah berjalan ini tidak ada yang namanya ujian nasional untuk yang sudah berjalan gitu ya. Nah memang untuk tahun 2021-2022 ini bisa jadi kan sama gitu ya dengan tahun sebelumnya karena juga kementeriannya sama gitu ya. Dalam artian Pak Menterinya juga masih sama seperti itu. Nah untuk masuk SMP itu memang sejauh ini yang saya ketahui mungkin bisa ditambah sama Bu Wawit ya. Memang berdasarkan nilai dari anak-anak itu kelas 4 sampai kelas 6 gitu ya, nilai rata-rata. Kalau itu dari nilai rapot gitu. Jadi memang bukan hanya ditentukan dari hasil akhir saja gitu ya, tapi memang dari rata-rata nilai rapot yang selama ini mereka sudah belajar, kemudian sudah melakukan evaluasi selama mungkin kelas 4, kelas 5, kelas 6, nah itu yang terpakai seperti itu. Nah, menurut saya sih itu lebih sebenarnya untuk anak-anak tidak terlalu membebankan juga ya, untuk orang tua dan guru itu juga tidak terlalu menjadi beban gitu ya. Dibandingkan dengan misalnya masuk sekolah atau masuk SMP atau nggak lulus itu hanya berdasarkan 3 mapel saja seperti itu. Jadi ini sudah merupakan kemudahan yang diberikan untuk kita semua gitu ya, bagaimana sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini sudah mulai berkembang gitu ya, tidak hanya berdasarkan 3 mapel saja yang menentukan kelulusan dan anak ini dianggap cerdas atau enggak seperti itu. Tapi sudah dilihat dari nilai rata-rata rapot mereka seperti itu. Kalau dari kompetensi, insya Allah kompetensi yang ada, yang sudah diturunkan dari Kemendikbud itu yang kami sampaikan gitu ya. Jadi selama ini pun kami memakai kurikulum itu gitu ya. Jadi kompetensi itu yang kami sampaikan ke anak-anak juga belajarnya sama gitu ya. Dan berarti hampir semua sekolah sama gitu ya, artinya yang mereka pelajari materinya juga sama, kompetensinya sama seperti itu, nggak jauh-jauh beda gitu ya. Beda di metode mungkin ya, kalau kita kan lebih banyak mungkin observasi atau diskusi dan lain sebagainya seperti itu nggih Bapak. Terus apalagi tadi saya mau menyampaikan, insya Allah itu jadi lebih memudahkan kita gitu ya, karena mungkin bisa jadi pas 3 hari itu kalau hanya mengandalkan nilai ujian gitu ya, kadang-kadang sedang sakit gitu ya, dipaksa ujian, kemudian nilainya pas jatuh itu sangat sedih sekali seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dari nilai rapot, insya Allah mereka sudah berjuang gitu ya selama ini dari mulai kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 seperti itu. Ya mungkin Bu Wawit bisa menambahkan atau Bu Rina. Begitu Bapak nggih. Matur suwun Bu. Nggih, Bapak Arlen. Ya intinya, keputusan tidak adanya UN dan diberlakukannya US dengan metode seperti yang tadi sudah disampaikan itu intinya
bukan dari sekolah masing-masing, tetapi kita langsung dapat Permendikbud ya Bu Wiwi ya. Jadi memang aturannya seperti itu sekarang. Jadi bukan karena diputuskan dari sekolah masing-masing. Artinya berarti bahan-bahan atau modul yang dijadikan acuan di guru-guru kelas 6 di sekolah-sekolah itu mengacu pada bahan yang sama, begitu. Ya mungkin sedikit menambahin ya. Memang ketika kondisi pandemi ini, untuk kompetensi dasar pun dari kementerian itu ada sedikit pengurangan malah gitu ya, karena melihat kondisi yang ketika itu dipaksakan dengan kondisi yang normal itu membuat kesusahan gitu ya, dan mungkin penyampaiannya dan pemahaman anak-anak seperti itu. Jadi ada kurikulum darurat memang seperti itu ya. Jadi ada beberapa kurikulum yang misalnya tidak perlu disampaikan, atau ini ada kurikulumnya, ada KD-nya sendiri. Iya. Ada panduannya. Itu memang ada seperti itu gitu ya, kurikulum darurat. Jadi memang tidak disamakan dengan kurikulum yang sebelumnya, harus semuanya materi disampaikan sampai habis seperti itu. Enggak, jadi ada poin-poin atau memang hal-hal yang harus disampaikan itu disampaikan seperti itu enggak. Jadi memang ada perubahan terkait dengan kondisi pandemi seperti ini, yang mungkin ada yang saat materi yang tidak perlu disampaikan saat ini seperti itu tidak disampaikan sekarang seperti itu. Tapi memang saya juga merasakan gitu ya, mungkin ayah bunda juga merasakan, bisa jadi gitu ya, anak-anak kita gitu ya, mungkin yang sekarang kelas 6 bisa jadi juga kok kalau dulu kelas 6 sekarang mungkin sudah misalnya seperti itu, atau sudah bisa membaca atau memahami bacaan A sampai Z. Kok yang sekarang mengalami sedikit penurunan dan sebagainya, ya mari kita pahami bareng-bareng gitu ya, bersama-sama. Mungkin kami sebagai guru juga berusaha untuk sedikit mengulang flashback lah gitu ya, karena mungkin sekarang kelas 6 kita sedikit mengulang dulu materi yang kelas 5 atau enggak kelas 4 gitu ya, untuk masuk ke kelas 6. Begitupun nanti guru kelas 5 gitu ya, mungkin tidak langsung masuk materi kelas 5 gitu ya, harus diulang dulu materi kelas 4 dulu gitu ya. Jadi memang selalu mundur dulu sedikit gitu ya, untuk menguatkan, untuk mereview seperti itu, karena memang kondisinya memang tidak seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya betul, begitu Bu Wiwi. Begitu ayah bunda. Coba sebentar. Jadi itu ya, banyak sekali hal yang memang kita bahas ya hari ini, karena ini kelas pamungkas ya Bu Wiwi ya. Nasib anak-anak gitu ya, berada di tahun ini begitu. Makanya monggo jika masih ada yang ingin ditanyakan atau nanti bisa dibicarakan lebih lanjut misalnya ya, menyesuaikan dengan aturan-aturan yang bisa jadi nanti menyusul dan lain sebagainya. Intinya untuk yang sekarang, mari bersama-sama gitu ya, kita ikuti aturan yang sudah ada gitu ya, terkait dengan KD, materi, dan lain sebagainya, karena materi akademik itu menjadi salah satu pilar sekolah alam ya, dan masih ada 3 pilar yang lain yang harus kita perhatikan begitu. Akhlak anak-anak kita, kemudian bagaimana jiwa kepemimpinannya, dan lain sebagainya. Jadi insya Allah terkait dengan logika atau akademik sudah ada jalannya. Kita tinggal mengikuti aturan, kalau diminta begini ya kita jalan sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Diknas begitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ada lagi? Sudah cukup ayah bunda? Jam 10 lebih 23, setengah 11 ya, 1 jam setengah
sudah kita lewati ya, dan banyak sekali yang sudah kita bahas hari ini. Monggo jika masih ada yang hendak didiskusikan lagi, masih kami buka dengan selebar-lebarnya. Biar tuntas hari ini ya. Begitu, silakan. Ini wajahnya, ini ya Bu Wiwi ya, berpikir gitu ya, wah nanti gimana ya, begini ya, begitu. Monggo Bu, silakan tersenyum dulu ya, tarik bibir kanan dan ke kanan dan ke kiri agar aliran darah kita lancar ya, dan kita diberikan semangat untuk menghadapi 1 tahun ke depan dalam mendampingi anak-anak ya. Semangat, pokoknya harus tetap semangat dan sehat gitu. Sudah Bu, kalau tidak ada berarti saya tutup. Mama Ramzi, ada yang mau disampaikan? Bu Rina, nanti kalau bingung telepon Bu Rina aja ya. Itu resiko mungkin ya berarti. Sebelum ditutup Bu Rina. Ya Bu Wiwi silakan. Mungkin insya Allah kan ketika nanti kita akan melaksanakan terapi atau PTM itu, kami akan memberikan surat persetuju, bisa mengisinya, kemudian itu yang akan kami jadwalkan. Tadi sudah disampaikan teknisnya oleh Bu Rina. Nah, kami pesan saja gitu ya, memang pertama benar-benar ketika mengikuti green terapi itu kondisi anak-anak dalam kondisi yang sehat. Kemudian bagi yang mengizinkan anak-anak untuk green terapi juga kami mohon dibantu untuk dijaga imunnya, maksud dalam artian dari pola makannya, kemudian tidurnya, kemudian asupan suplemennya, kemudian sehingga anak-anak itu tetap dalam kondisi yang prima. Intinya itu ya Bu Rina. Jadi kita sama-sama gitu ya, kita sama-sama ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak. Kita juga ingin anak-anak tetap sehat, tetap bisa melaksanakan aktivitas. Bagi yang mengikuti green terapi bisa mengikuti green terapi dengan kondisi yang sehat dan juga untuk kebaikan kita semua seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama bisa memberikan yang terbaik gitu ya, dan juga ke anak-anak juga kita bisa menjaga kondisi anak-anak ini supaya tetap kuat seperti itu. Insya Allah itu Bu Rina. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Mungkin cukup nggih? Oh ya, cukup nggih Ayah Bunda ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, finish ya. Insya Allah cukup. Alhamdulillah gitu ya, Allah memudahkan semuanya. Semoga diskusi kita pada hari ini benar-benar melekat gitu ya, melekat. Sehingga kita dari masing-masing guru, kemudian wali murid dan semuanya mulai bersiap merencanakan apa yang perlu disiapkan dan direncanakan terkait dengan pembelajaran Ananda, begitu. Oke. Benar Pak. Sebelum kita tutup, ada beberapa informasi mungkin ya, mumpung masih on ini. Jadi yang pertama terkait dengan agenda sekolah, agenda besar Sekolah Alam Aridho, karena ini bulan Zulhijjah ya, jadi jika Ayah Bunda masih ingin mendaftarkan untuk berkurban, jadi kami masih membuka Sohibul Kurban ya, paling lambat besok seperti itu ya. Nanti bisa langsung mendaftar ke guru kelas masing-masing dan bisa langsung menyampaikan ke panitia. Itu yang pertama. Insya Allah pemotongan hewan kurbannya akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 21 dan hari tasyrik ya, berarti tidak di hari H yang tanggal 20 Juli begitu. Itu yang pertama, monggo silakan nanti jika masih ada yang ingin berkurban di sekolah masih dibuka sampai hari Sabtu. Yang kedua, terakhir berarti pekan depan anak-anak pikon di hari Senin ya, Bu Wawit, nanti linknya menyusul seperti biasa, Selasa sampai hari Jumat libur, begitu. Itu lalu tema pertama akan kita mulai pekan depannya lagi, yaitu tanggal 26. Kita sudah masuk tema, nanti mungkin untuk teknis-teknisnya terkait email Google Classroom dan lain sebagainya akan dibahas di kelas masing-masing, begitu. Gitu nggih Ayah Bunda nggih. Cukup insya Allah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dong sebanyak-banyaknya kepada seluruh wali murid kelas 6 yang hari ini berkenan hadir, kemudian mengikuti agenda pertemuan wali murid dengan baik dari awal sampai akhir. Nah, semoga ini menjadi awalan yang baik buat kita semuanya ya, untuk mempersiapkan Ananda 1 tahun ke depan. Gitu ya. Ini harapannya tetap jaga kesehatan, jaga imun, ya. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah gitu ya, mendapatkan kemudahan dalam menjalankan urusan apapun begitu. Amin. Terima kasih. Jika ada yang salah dari saya mohon maaf. Jika ada kekurangan dalam menyampaikan, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin keluar Ibu. Sami-sami, monggo. Keluar Ibu. Monggo bisa langsung live. Oke, saya tutup nggih. Oke.